Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai ukuran pemusatan data, khususnya bagian desel dan persentil. Buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian yang belum share channel YouTube ini, silahkan di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja kita saksikan video pembelajaran. Mari kita saksikan. Oke, hari ini kita belajar ukuran pemusatan data, khususnya mengenai desil dan persentil. Nah, untuk desil, sebelumnya kan kita sudah pernah belajar mengenai kuartil ya, maka sekarang kita belajar mengenai desil dan persentil. Nah, desil itu apa sih? Nah, desil itu kayak, kalau misalkan kita belajar itu kan kayak deka gitu kan. Deka itu kan artinya 10 gitu kan. Nah, desil juga sama, membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah diurutkan gitu kan. Simbolnya sendiri karena desil berarti D gitu kan, DI. Nah, karena desil itu membagi 10 bagian, maka DI itu hanya sampai 9 aja gitu. Sama kayak kemarin, kuartil berasal dari kata kuartet artinya 4. Nah, tapi Q-nya cuma sampai Q3 gitu kan. Nah, DI itu rumusnya adalah TB ditambah P dikali I per 10N dikurang FK per F gitu kan. Nah, kalau untuk mencari kelas desilnya, kalau genap rumusnya langsung I per 10 kali N. Kalau ganjil I per 10 kali N ditambah 1. Nah, itu untuk desil. Yang kedua di sini ada persentil. Nah, persentil kalian udah jelas ya di sini persen gitu kan. Persen berarti 100. Kalau persentil berarti membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah diurutkan. Simbolnya adalah PI gitu kan. Nah, PI itu dimulai dari 1, P1, P2, P3, P4 sampai P99 gitu kan. Untuk rumus PI sendiri adalah TB ditambah P dikali I per 100N dikurang FK per F. Nah, untuk mencari kelasnya, jika jumlah datanya genap, maka rumusnya adalah I per 100 kali N. Jika jumlah datanya ganjil, I per 100 N tambah 1. Nah, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas dari desil atau persentil itu sendiri gitu kan. Nah, untuk lebih jelas di sini saya punya contoh soal. Nah, jadi contohnya adalah di situ kan dituliskan interval 15, 11, 16, 20, 21, 25 sampai 51, 55. Frekuensinya juga ada 3, 5, 8, 12 dan seterusnya sampai 4. Nah, langkah pertama untuk menentukan tabel, kalian buat dulu FK-nya kan. FK itu kan ini kan 3 yang pertama ditulis ulang, yang kedua yang paling atas nih FK yang pertama ditambahkan data yang kedua. Jadi 3 tambah 5 8. 8 tambah 8 16, 16 tambah 12 28, 28 tambah 16 44, 44 tambah 14 58, 58 tambah 10 68, 68 tambah 8 76, 76 tambah 4 80. Nah, selanjutnya tentukan titik bawah, tepi bawah. Nah, untuk tepi bawah, nah interval yang sebelah kiri dikurang 0,5. Berarti kan ini 11, berarti 10,5, 15,5, 20,5 sampai 50,5. Nah, untuk panjang kelasnya interval yang kanan dikurang yang bawah, yang kiri, terus ditambah 1. 15 dikurang 11, 4 ditambah 1, 5. Jadi P-nya 5. Dan biasanya kalau untuk data kelompok panjang kelasnya itu sama. Jadi di sini langsung saja saya tulis 55 55 55 semua gitu. Nah, untuk N itu banyaknya data. Nah, banyaknya data adalah kalian lihat FK terakhir. Nah, ini kan FK nih. FK terakhirnya berapa? 80. Nah, berarti jumlah datanya ada 80. Maka ketika soal ditanyakan D8 dan P20 adalah, nah yang pertama, misalkan kita kerjakan yang D8 gitu kan. D8 lihat di sini.
kita cari kelasnya dulu. Karena N-nya ada 80, maka jumlah datanya genap. Maka untuk mencari kelas desil langsung aja. Kan karena D 8 berarti I-nya kita ganti jadi 8. Berarti 8 per 10 kali 80. Nah ini kan nolnya dicoret. Nah nolnya dicoret. Berarti 8 kali 8, 64 gitu kan. Nah berarti lihat FK 64. Nah FK 64 lihat di sini. 64 itu ada di 68 kan. Maka kelasnya adalah yang ini. Untuk kelas dari D8 gitu kan. Nah maka TB-nya berapa? TB-nya lihat 40,5 ditambah P-nya 5, 8 per 10 kali 80 dikurang FK. Nah FK-nya kan kelas sebelumnya ya. Nah ini kan kelas desilnya. Sebelumnya kan 58, maka di sini FK-nya 58. Per F-nya lihat yang frekuensi 10 gitu kan. Berarti 8 per 10 kali 80 kan udah nih dihitung di atas 64 dikurang 58 per 10. 64 dikurang 58 itu 6 per 10, 0,6 dikali 5, 3. 40,5 ditambah 3, 43,5. Maka nilai dari D8 adalah 43,5. Nah selanjutnya untuk P20. Nah berarti kan kita tentukan kelasnya dulu kan. Berarti 20 per 100 dikali 80. Nah kita kalikan yang atas dulu. 20 kali 80 1600 dibagi 100 16. Maka P20 adalah kelas ketika FK-nya 16. Lihat FK-nya 16 di mana? Nah di situ kan udah jelas tuh ada tuh FK yang 16. Pas gitu ya. Berarti yang atas itu adalah kelas untuk P20. Nah, berarti TB-nya adalah 20,5 ditambah P-nya 5, 20 per 10 kali 80 dikurang FK-nya. Lihat FK-nya yang atas ya, 8. Nah, per F-nya 8 juga kebetulan ya. Berarti 8. Nah, berarti 20,5 ditambah. Nah, ini kan 20 per 100 kali 80 sudah dihasilkan, hasilnya 16. Maka 16 dikurang 8 dibagi 8 gitu kan. 16 dikurang 8, 8 dibagi 8, 1. Sehingga 1 dikali 5 adalah 5. 20,5 ditambah 5 hasilnya 25,5. Maka nilai dari P20 nya adalah 25,5. Jadi segitu aja untuk materinya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan lewat Instagram saya di @mahmudbadarudin6262 atau bisa juga lewat email gitu. Jadi sekian saja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.